Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum. Saya yang kemarin kesini katanya hari ini kesini mau ketemu ngobrol sama perwira. Saya dari Radio Republik Indonesia. Oh, belum tahu sih, cuma diarahinnya katanya ngobrol aja sama perwira. Yang masuk dan masuk tujuannya jadinya. Kurang tahu namanya, yang tugas aja mungkin. Bapak ada tugas dari RRI gitu untuk meliput di sini atau bagaimana? Oh enggak, cuma ada pertanyaan. Ada keperluan. Tapi udah ada janji belum? Belum, cuman kemarin kesini karena kan lagi rapat. Iya. Malam mungkin katanya. Jadi besok aja kesini gitu. Saya tugas. Itu maksudnya maksudnya ditujunya ke siapa gitu kan? Kita harus tahu juga gitu kan. Gak enak juga kita kalau langsung mengarahkan orang yang ibaratnya dari luar ke kantor kita gitu. Kita harus tahu maksud dan tujuannya kan. Pengen konsultasi. Kalau misal memang Bapak berkenan pengen konsultasi ke POM ya, mungkin Bapak langsung bisa datang aja ke Piketan Denpom. Oh, yang di sana berarti Pak? Itu yang ada mobil-mobil PM. Oh iya. Bapak datang aja ke Piketan Denpom. Di situ kan ada yang orang piket. Oh iya. Silakan Bapak nanti masuk aja di situ. Kalau misalnya Bapak pengen ketemu perwiranya, kalau memang udah ada janji, silakan aja datang ke Denpom. Langsung ke sana aja Pak, ke Denpom aja. KTP-nya aja Pak. Ya, disimpan aja dulu KTP-nya di sini Pak. KTP disebagian aja dulu. Ya. Kalau misalnya Bapak memang kepentingan pengen ketemu ibaratnya dengan pihak polisi militer ya. Betul Pak itu. Nah, langsung aja ke Denpom. Siap. Di situ ada orang piket. Nanti Bapak apa yang mau ditanyakan silakan. Ibaratnya kalau misalnya memang niat mau wawancara atau mungkin apa, langsung aja ke piketan. Ada orang piket di sana. Ke Denpom aja langsung di sana. Ya. Nanti kalau udah beres KTP diambil di sini ya. Ya. Layanan konsultasi di sini Pak. Berapa? Layanannya konsultasi. Konsultasi pria. Silakan duduk dulu Pak. Oh iya. Oh, di Sampora. Ada temuan kalau dengan Bapak siapa dari mana Pak? Fitri Sudina dari Radio Republik Indonesia Bandung. Radio Republik Indonesia Bandung. Oh ini apa? Boleh tahu Bapak? Tadi saya udah bilang di sana yang di pos, pengen ngobrol-ngobrol konsultasi dulu sih Pak. Ya. Pengen membuat aduan sih. Baru disampaikan ininya keluarnya. Jadi ada apa namanya penipuan ini Pak, pemalsuan dokumen. Ke dokumen ya ke Bapak sendiri. Bukan, warga negara asing Pak. Ya, terus sekarang kan warga negara asing ini di penjara. Di sini di Indonesia atau di luar? Bukan. Di Indonesia, di penjara di Indonesia. Di Indonesia. Karena kan ternyata baru ketahuannya baru-baru sekarang semuanya palsu Pak, KTP. Punya di WNA tersebut. Ya, KTP, akta lahir, buku nikah. Nah semuanya jadi dokumennya bermasalah gitu. Dan itu kata pihak imigrasi seharusnya mengadukan dulu sebelumnya. Terus katanya waktu lapor ke polisi tidak ada kewenangan karena pelakunya kan masih aktif, terus pejabat tinggi Pak.
Si WNA Pamen pelakunya. Ambil ya bang. Bantuin atau bang? Pelaku pemalsunya pamen. dari instansi teknik Ya, masih aktif di daerah. berdinasnya di Kalau dari KTP-nya sih tinggalnya di asrama Pas Pampres. Pas Pampres. Pemalsuannya di mana kan? Oh, di mana-mana sih Pak, karena kejadiannya di Bali, terus dipalsukannya dokumennya, domisilinya daerah Tangerang apa di mana ya, sekitaran Jakarta gitu Pak. Jadi saya diarahinnya udah aja ngobrol aja ke PM, tapi ke Ya. perwiranya katanya gitu. Tapi aku sempat ketemu belum sama si orang tersebut yang orang Pas Pampres ya? Oh belum Belum. ketemu karena Nah, di itu telepon. Bapak mengetahui bahwa yang berbuat apa pemalsuan data orang tersebut itu juga dari si WNA tersebut. ya korban. Itu semua berarti korbannya dari awalnya enggak. Kenapa? Si korban tersebut dari awal nggak tahu ya kalau saya Nggak tahu. dia ada pemalsuan Iya. seperti itu. Nggak tahu awalnya. Yang dia katakan begini kan, apa? Saya berencana ada keperluan masuk ke wilayah Indonesia biar gampang gimana terus yang penting atur aja lah gitu. Oh enggak gitu. Kalau dari keberanian dia membuat semua dokumen sesuai prosedur lah ibaratnya gitu kan. Cuma di sini ada kenakalan dari pihak oknum TNI. Namanya siapa tahu Pak? Ada KTP SIM-nya di saya ada. Boleh Bu? Jadi saya udah ngobrol sama Pas Pampres Pak? Pas Pampres fokusnya di sana mah Tangerang ya, Pundang Jaya. Iya. Oh, matana nama heula. Darah. Darah. Oh, daerah ke Pundang Jaya kan. Iya, jadi saya sempat dengar dari korban juga katanya memang korbannya banyaknya tuh wanita semua. Gitu. Yang mulia hitam cewek juga. Iya, udah hamil, punya anak ditinggalin, gitu. Siapa namanya? Yang pelakunya Pak. Hah? Pelakunya Bambang Panji Prianggodo. Kelahiran mana ya? Tapi dia positif ini Anggota. anggota. Jadi katanya sempat di penjara 2 tahun tapi masih aktif, mungkin bisa kuat. 2 tahun. Heeh. Katanya. Kita mah lebih dari 6 bulan pecat kan. Oh gitu. Heeh. Nah, saya kurang tahu berarti itu. Heeh. Tapi nggak apa-apa kita ngobrol-ngobrol aja ya. Iya betul, saya diarahinnya ngobrol dulu aja katanya. Gerobogan ya? Ini pas saya sambil ngerokok nggak apa-apa kan? Enggak apa-apa silakan. Cuma asbaknya posisinya di sini. Oh, Biar iya. ada kerja sedikit. Saya 2017 gagal Pak, 2017. calon perwira. Kan pelabuhan apa mau tidak KTP SIM. Iya mana ya. Sarwanya. Waktu Sarwanya. 75. Waktu rumah saya mah ini dia pakai ini kan. Masih di ini KTP lamanya. Oh jadi banyak Pak katanya KTP. Iya karena gini Identitasnya banyak kalau, banget. Kalau tentara masih dinas sampai masih di asrama sampai nipu ke sana sampai ini dia kemungkinan istilahnya itu untuk bahasa Sundana pondok lengkap. Sebetulnya dia sempat jadi pejabat kan dia kolonel, Ini. menjadi wakil kepala BIN. Ini Iya di Kepulauan Riau. Apa kepala BIN ya? Cuman saya cek track recordnya tuh historinya banyak kayaknya media dikumpulin dibayar. Jadi beritanya sama semua gitu. Jadi dia ada masalah mungkin sebelumnya dituduh human trafficking, perjualbelian manusia gitu. Pak ngerokok juga? Biar sama-sama rokok saya ngambil rokok saya pun. Oh siap Pak. dia kolonel nih makanya. Iya katanya terakhir kolonel. Yang oleh pihak di imigrasi juga sempat ada yang telepon ke HP-nya diangkat. Jadi kan pihak imigrasi hanya membutuhkan dokumen Pak, dokumen paspor internasional, terus identitas lainnya yang bule ini, yang warga negara ini, asing ini. Terus kan semuanya diambil sama pelaku. Nah pas ditelepon katanya kabarnya itu disimpan di mobil, mobilnya hilang, cari aja mobilnya. Jadi jangan ngontak saya lagi gitu.
Jadi saya udah ngobrol sama anaknya mantan Wakasal. Katanya udah aja cobain ke PM aja gitu. Kalau yang masih aktif Hanif Fatur Rahman sekarang kan di Libanon yang Unifil itu Pak. Iya. Diarahinnya kalau bisa ke Gambir katanya, yang PM yang di sana ya, Iya. Pomdam Jaya. Tapi jauh. Kalau fokusnya kan di sana. Jauh kan katanya tuh kalau ke sana, saya kan jelasnya di sini gitu saya bilang. Ya udah cobain aja yang di Negara mana? Rusia. Rusia. Ditahan di Bandung atau di Jakarta? Ketahuannya kan ada CCTV mungkin satu pintu gitu kan dilacaknya. Di Malang dijemputnya, langsung diambil. Jadi bisa ketahuannya cerita gitu. Kan ada data-data, dia kan suka pakai pesawatnya dari Bali terus ke Malang, Surabaya gitu. Karena kan dia mau kuliah lanjut S2 di Indonesia gitu. Terus mungkin kelacak dari scan wajah atau dokumen kan, foto di bandara. Akhirnya mungkin dijemputlah ke rumahnya, langsung datang gitu. Terus kan dia mau daftar kan di negeri semuanya harus terdata dan terdaftar Pak ya. Jadi dia kan mau ikut S2-nya beasiswa di Universitas Negeri Malang. Itu data, bener kan? Data yang tadi akan sampaikan pemalsuan itu kategori data seperti apa? Apakah nama dari nama Agus jadi nama Herman atau gimana? Iya, jadi nama asli yang Rusianya diganti sama nama Indonesia. Nah, berarti kan itu sudah sepengetahuan si WNA tersebut. Kalau Oh nggak tahu, Hah? nggak tahu. Jadi tiba-tiba udah saya urus semuanya. Nah pas pulang lagi tuh, nih kamu udah punya KTP, kita buat buku nikah, terus kakaknya ada, akta lahirnya belum ada, karena kan harus masuk madrasah tuh, jadi perlu itu. Jadi semuanya itu bertahap gitu Pak. nggak langsung Pokoknya udah saya ngatur mungkin gitu. si yang kolonel ini yang bilang. Iya. Gitu. Enggak kan kalau seandainya pemalsuan data, otomatis dia secara tidak langsung dia pun melihat data-data yang jadi dirinya dia lah gitu kan. Nah itu kayaknya mah enggak Pak, karena kan pergi-pergi gitu Pak. Jadi Ya, waktu terlepas punten kan, terlepas dia mau pergi kemana-kemana, ya ibaratkan gini lah, saya datang ke kecamatan bikin KTP, begitu KTP terbit, mau tidak pun pasti akan saya lihat kan fotonya foto saya atau bukan, namanya nama saya atau bukan gitu kan. Nah makanya ini si WNA tersebut dia awalnya yang tadi saya tanyakan, apakah ada kong kali kong atau tidak. Nah kalau seandainya memang tidak, seterbitnya data dia kan, setidaknya dia akan pasti melihat datanya dia gitu kan. Kalau seandainya di situ ada kekeliruan, mungkin dia dari awal akan mempertanyakan kenapa. Biasanya kan orang boleh itu lebih. iya, nah dia juga mempertanyakan itu semua. Terus katanya seolah-olah udah saya ngatur semuanya. Jadi dia juga berikutnya tuh KTP yang suaminya, kenapa di sini suami saya cerai mati? Memangnya kamu sudah mati katanya Mas? Gitu. Oh akhirnya nanti aku urus lagi. Gitu, jadi terus bolak-balik itu. Nah tiba-tiba dalam rumah tangga itu muncullah wanita-wanita lain gitu. Ribut, dan dari situ loh. Boleh KB. Kenapa begini? Saya kurang tahu ya. Pokoknya ngontrol gitu. Jadi ribut di rumahnya gitu. Gel. Saya kayak jago kan paletna berarti gitu. Berarti kudu kapal Jaya memang ya. Ya itu mah terlalu akan. Cuman kalau nggak fokusnya kan, nggak prosesnya ini di Pomdam Jaya. Mau ke Pomdam Jaya atau ke Puspom? Kalau lintas-lintasnya lintas ini mah. Iya, soalnya tempatnya nikahnya di Bali, tapi yang mengeluarkan buku nikahnya tuh bukan Bali. Mana? Daerah Tangerang sana lah, pokoknya mungkin mungkin wilayah kekuasaannya. Mungkin nikahnya resepsinya di Bali bisa. Cuman kan katanya mah cuma di masjid aja, nggak ada pakai resepsi. di mana di Balinya? Cuma di masjid. Itu juga kontrakannya tuh pindah-pindah terus, katanya gitu. Terus Cuma kalau saya mau ke Pomdam Jaya ke Puspom. Lokusnya banyak. Nanti dari Puspom nanti ditanyakan surat bandrik ke Pomdam lokusnya di mana. Misalkan yang di Bali nanti Pomdam Bali.
ada nggak di sana. Gitu. Pomdamnya juga bisa sih, kalau ini ke Pomdamnya bisa. Sampai anaknya udah gede sekarang 5 tahun. Oh, gila berarti. Iya. Jadi ditinggal nggak pulang-pulang gitu. Nah, datang muncul wanita-wanita lain. Ada akan sahana nu bule eta. Calon suaminya sih. Oh, calon. Ya rencananya. Cuman kan dia juga bertanya-tanya akhirnya yang jadi ini nggak akan jadi masalah kan kata bulenya kalau saya nikah sama ASN lagi gitu. Jadi ada trauma. Bukan, si bulenya sama kolonel itu Nikah, iya cuman gitu teh ya, hanya ada mungkin penghulu, calon suami, calon istri di masjid itu cuman bertiga itu udah aja. Tapi surat nikah terbit. Nah terbitnya semuanya nyusul Pak. Tapi udah ada surat nikahnya. Udah ada. Nah, biar si akang nggak jengah, nggak ini. Cek aja itu surat nikah itu dikeluarin dari kecamatan mana, KUA-nya KUA mana, dicek aja, ada arsipnya. Kalau nggak ada berarti itu bodong. Surat si akang nikah sama dia nggak ada, ini. Nggak ada semuanya. Nah, berarti si akang nggak akan. Iya. Mau nikah sama dia nggak ada dicatat di sana, nggak masalah. Oh, udah dicek tapi. Iya, kan dia di Malang itu ternyata si ibu kaprodinya yang di kampus itu suaminya tuh propam. Jadi saya datang ke situ ke rumah dinas propam di situ di Malang tuh. Nah dia minta anak buah jaringannya yang polisi yang di sana tolong cekin ini bang, tolong cekin ini semua data-data. Ternyata semuanya Bang, palsu, semuanya nihil, nggak ada datanya. Oh ini bermasalah semua kan kalau iya, tapi memang dia pembahasan data sekian hari itu. Kalau dia pernah bermasalah 2 tahun mah, dia kok masih dinas sama feeling saya ya. Rata-rata di TNI itu vonis 6 bulan, ke atas itu 4 pecah. Baru sampai 2 tahun. Itu menjalani masa tahanan. jadi yang waktu ketika interogasi di pihak imigrasi sempat teleponnya diangkat, bilangnya saya tidak bisa kemana-mana, saya sibuk, katanya sedang di Kalimantan. Cuman kan mungkin alatnya canggih juga tuh yang di pihak imigrasi. Cek. Ternyata dicek, iya dilacaknya tuh enggak, dia ada di Jakarta, bohong dia, bukan di Kalimantan. Bilangnya di Kalimantan nggak bisa kenapa? Loh nggak bisa gimana, ini korban katanya, ini kan nggak tahu apa-apa, ini warga negara asing boleh di sini, dinikah terus hamil tinggalan gitu. Mangga kalabat. Siapa? Kalau utama nikah kan. Yang dia juga kalau memang seandainya dia ini, dia juga mengenal aturan. Mengenal aturan apa? Dia kan punya istri 2. Jadi dia mulai sadar-sadarnya tuh ketika tetangganya semuanya nanya, kamu kan muslim ya, sana boleh. Ini kan mudik, semuanya juga pada mudik. Kok kamu di sini aja gitu? Mudik apa katanya gitu. Jadi ada perasaan aja, kok iya ya, sana kenapa? Keluarganya emang nggak kangen sama cucunya ini gitu. Nggak ada banget, jadi hilang banget. Seberat tahun tinggal dia? 5 tahun. Ya, tahu. Berarti tim budak lahir itu apa aja? Mungkin hanya bayi apa gimana gitu. Sampai Jadi pergi-pergi terus banyak kasusnya gitu, wanita semuanya gitu. Silakan dia di mana? Jakarta? Sini. Di sini di Bandung makanya. Dulu sempat ke sini waktu itu surat perizinan ini ya, Hari Pahlawan apa yang taman itu, bukan makam gitu. Memang di sini semua. Mantap. Kalau si akang mau nikah mah nikah aja kan, saran saya mah. Iya, cuman si bule ini jadi ada ketakutan. Gitu. Takutan. Sampai masyarakat yang ngasih taunya teh kalau yang namanya militer itu ada nikah kesatuan juga. Iya. Oh, saya nggak tahu. Saya cuman ke masjid, cuman Apa berdua. Itu Gitu. udah dicek. Sekarang kan nikah militer juga kan tetap kan dasarnya itu kan nikah agama. Ya kan dari KUA, habis KUA beres kita nikah secara dinas. Gitu. Ya, Jadi orang-orang yang benar-benar nggak tahu nih
ini tuh si orang ini tuh, si wanita ini tuh tiba-tiba rentetan kejadiannya yang nimpa dia tuh pahit semua gitu. Jadi trauma, kaget aja dia. Oh, kok Indonesia begini ya ternyata. Jadi dia belajar Islam juga padahal di Islam nggak begini katanya. Kalau sekarang jadi ngapain nggak sama punya anak itu? Nah, kurang tahu tuh katanya. Bodan. Kadang ada, kadang nggak katanya sih. Mas sehat. Pokoknya pas Depok dia pohon. Coba nanti aja kalau udah bikin laporan Komnas jadi pancing sama yang bolehnya ini, pancing dia ada ketemuan di mana biar nanti ditangkap sama orang Litbang sana. Nah justru oleh pihak imigrasi akhirnya tahu karena ini kan pejabat juga katanya sempat jadi kepala yang bin di Kepulauan Riau bagaimana. Jadi disaraninnya kalau banyak korban kayak gitu nanti lagi kemana-mana jangan sendiri katanya gitu karena bahayanya nanti dibunuh katanya. Jadi si pihak imigrasi udah mikirnya jauh juga, mereka juga bilangnya ngasih gambaran oh ini kayaknya ribet banget karena melibatkan yang keseretnya kan Kemenag, di Dukcapil tuh kan ASN semua tuh, terus yang di militernya gitu, terus yang katanya kan dia ngirimin buku nikahnya mas kawin 20 gram, terus si bule ini kan punya uang dolar tuh berapa dolar banyak tuh, dipinjam uangnya nggak dibalikin lagi, terus mas kawinnya juga nggak ada katanya. Kok begini ya saya kaget sekali kenapa begini. Jadi nggak punya uang banget sama. Ya kan nikah aja, kalau nikah nanti kalau udah tahu dia nikah beneran nikah resmi pasti dia akan nyusul, bener nggak? Begitu nyusul ya kita udah ada tanda-tanda ini, laporin. Dia muncul nanti kalau ini mah. Itu istri saya mana dasarnya udah dicek nggak ada kok tertulis di KUA. Iya katanya dia juga akhirnya bilang saya saja tidak tahu ini apakah saya sudah menikah apa belum, tapi punya anak. Jadi semakin tertekan dianya gitu. Anak kok gampang gitu masuk ke kakak jadi viral. Terus akhirnya update terkininya tuh pemerintah Indonesia tidak menerima juga Pak. Ini anak ini. Jadi nggak punya warga negara. Nah makin protes lah di bolehnya loh. Bapaknya orang Indonesia katanya, lahirnya juga di sini. Kalau mau cek DNA aja gitu. Kenapa tidak menerima? Udah makin bingung gitu. Terus nggak ada banget dokumen akhirnya, cuman ada paspor Rusia aja, kan nggak berlaku. Hanya untuk penerbangan Paspor negara Rusia aja gitu. Kayaknya dari kita solusinya gitu sih akan melakukan laporannya kalau nggak dipendam dari Puspom. Tapi kalau setingkat corona misalkan sama ke Puspom aja Puspom itu gimana? Gambir begitu turun Gambir tanyain aja Puspom jalan kaki dari sini kemana lah paling ke Jalan Jawa situ paling. Gitu ya. Buat di stasiun itu tuh. Itu sayur Gambir kan bukan sayur Gambir itu Garnisun, Kostrad Garnisun, kementerian apa sini sebelah sini Puspom dekat tempat. Puspomada aja jalan sama orang Puspomada siapa tuh ada lintingan tuh ini kan di situ kan banyak pejabat corona juga oh ya ini linting saya ini nanti kita tahu udah dipecat apa belum. Nanti sementara apa yang harus dibawa apa aja ya berarti kalau saya misalnya ke sana? Ya kan ada dokumen apa aja? Ini doang yang pelaku mah, terus KTP yang korban, KTP ya, si korbannya lagi aja kan di penjara Pak, nggak bisa. Makanya saya korbannya juga di penjara kenapa? Kan nggak punya dokumen dia. Oh, Kan dibawa aja ya dihilangkan, jadi bahasanya dihilangkan aja udah. Jadi si korbannya di mana? Di imigrasi, di penjara. Nggak bisa, jadi kata pihak imigrasi juga, oh ini sangat rumit. Rumit Akan aja. makan waktu, terus melibatkan banyak kedinasan, nanti keseretnya banyak, mungkin biayanya juga gede katanya gitu. Ya, Akan lama juga. Nggak bisa melaporkan sih, nggak bisa melaporkan karena orang yang ditipu langsung. Kecuali dia menurut lawyer dari Australia itu menurut lawyer perkara ini bukan perkara ini. Nah dia juga udah akhirnya ngontak lawyer, cuman akhirnya kan yang diperlukan sama si bule ini mah dia harus pasti ini
ini berhasil nggak? Jangan, saya kan nggak punya uang, orang saya ditipu kan, dolar punya dia juga kan diambil. Jangan sekarang udah keluar uang gede puluhan Tapi itu juta. sama imigrasi nggak ekstradisi deh. Memang harus dideportasi akhirnya. Kan nggak ada dokumen dia. Iya. Jadi legal akhirnya kan. Iya. Gitu. Ayo saya cara ini deportasi dulu, nanti di sana udah lengkap baru ke sini nemuin lagi paling satu-satu cara mah. Emang ribet tuh ya, orangnya ditahan, orangnya nggak bisa bikin laporan. Sekarang tahu sendiri pengacara. Sekarang dia sekian bisa 100 juta sampai beres. Cuma kan akomodasi tiap-tiap gerak minta. Betul. Nah, Iya kan? itu juga yang Iya, dia iya. pikirkan tuh. Ini berhasilnya berapa persen? Jangan saya udah ngeluarin uang, saya udah habis-habisan semuanya. Kalau salah Hasilnya sama nggak gini ada. Kang, ya intinya mah kan ini dia pengen kejelasan. Sebenarnya kejelasan udah ada sih dari situ, dari kita datang ke kawah bahwa dia nikah tidak secara nikah agama, nikah negara. Mungkin dia ke sana itu nikahnya kan secara nikah agama, oke, di masjid. Cuman kan dalam Islam wali kalau nggak kakak laki-laki, Nah, itu nggak ada. bapak orang laki-laki kan nggak sah, tetap biarpun nikah siri. Nah itu berarti secara kalau itu dia bukan istrinya si Pak Bambang ini, makanya itu nggak bisa si Pak Bambang mau ajar sampai mana juga. Misalkan saya udah nikah siri ini udah dicek ke sana, gimana malah dia istrinya bumerang buat dia nantinya kalau dia nuntut itu. Itu cara gitu, deportasi udah tapi administrasinya di sana balik ke sini. Cuman kalau kasus serupa gini pernah ada nggak sih, Pak? Nah, Kasus serupa kayak gini pernah ada nggak? belum. Belum. Apalagi nyangkut ya. Masih ribet, kasihan kalau posisi di sini saya sebatang kara, duit, naon nyewa lawyer, lieur. Iya, Iya itu. kan, keberhasilan kan kurang. Sekarang yang dikejar itu intinya nyari status kan. Ya, yang kedua kan surat-surat itu. Iya. Ini udah jelas pasti dipalsukan dia. Status juga pasti status nggak jelas. Memang statusnya kalau gitu status bukan istri dia. Kalau dicek udah nggak ada. Di sana nikah secara nikah siri juga istilahnya nggak ada wali dari pihak perempuan. Saya udah datang ke kan sebelahnya kedutaan besar Rusia tuh, Russian Consulate, konsulat Rusia. Saya udah datang di situ juga kemarin tuh bulan kemarin lah. Bulan kemarin. Sama juga oleh petugas di sana. Ini kan jadi ada tindakan yang melibatkan WNI, terus bukan kewenangan kami katanya, terus juga ya harus ada laporan polisi sih sebetulnya gitu baru kuat. Terus juga kan kami nggak bisa menindak apa-apa dah. Yang diurusi di sini mah kan dokumen gitu, hanya dokumen visa, paspor yang gitu Pak, izin tinggal. Nggak ada bantuan hukum betulnya. Dengar kan kabarnya juga akhirnya pihak yang negara Rusia akan ngasih pinjam uang nih, kan gede tuh berapa puluh juta tuh buat ongkos ke sana kan 2 hari mungkin ya pesawat tuh. Nanti juga harus dibayar, kan bingung juga orang nggak punya uang, nggak punya pekerjaan. Jadi sangat bukan nol lagi ini mentalnya, mungkin wah terjun banget lah gitu. Mamahnya juga udah meninggal, bapaknya udah pensiun, udah tua, mungkin 60 tahun lebih di sana juga. Apalagi katanya deportasi balik ke itu, lengkapi surat-surat balik deh nikahin usiakan gitu, karungnya. Iya, Gitu. kalau simpelnya masih gitu. Cuman Iya. katanya tuh sangat sulit itu kan Rusianya lagi perang. Sama Ukraina kan lagi perang. Ukraina, Rusia kalau perang di Ukraina masih bisa ngirim pesawat ke Iran. Padahal mereka ke perang. Soalnya perang sama Ukraina itu bukan perang gede kan, kayak kita mah perang urang ya pulau jeung pulau. Dalam niat perang gede sama jeung Amerika dan nuklir beak itu. Jadi itu mah istilah pasukan infanteri nu gerakna lain perang pesawat tempurung kalar itu. Mana perang paling Cuman ternyata aya anu TNI Polri kan dari situ gede kan. Tank baja nu kalar itu hungkul atau mah ada perang di daratan. Tapi nggak ada stabilitas iya. Tetap pelayanan mungkin kan tetap pelayanan.
udah orang akhirnya perang buk capil mah anggar jalan tentara perang tentara bagaimana perang. Cuman kan katanya imbasnya ini ada beberapa yang dulu pro ke Rusia karena akhirnya terjadi konflik ini, mungkin beberapa ada yang stop supply. Nah dia juga udah mengakui itu ketika kembali ke Rusia itu kan harus bayar utang semua nih, karena kan nggak punya uang misalnya untuk flight, penerbangan dan lain-lain, kan harus kerja. Nah dia kan cari kerja di sana juga sekarang sulit katanya tuh, karena kan situasi stabilitas ekonomi di sana juga dalam negerinya lagi kurang baik karena ada perang ini gitu. Ya kan deportasi mah gratis, mah lumayan serangan di deportasi. Dan pihak kedutaan yang aku. Iya, maksudnya di talangan dulu pak, nanti harus bayar gitu. Terus juga kan bikin dari nol lagi sama biaya, kurang lebih berapa minggu lah prosesnya, itu juga sama pakai uang. Terus di sana lagi musim dingin. Kalau hitung-hitungan orang dan melanjutin kasusnya bayar lawyer mending pakai di itu. Iya. Iya. Paling mereka. Iya. Daripada anak pakai bayar lawyer centang itu hasilnya. Lawyer di orang kan apa pemacara nah kasusnya begini panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Ketika dikontak, ini lagi pengembangan kayak gitu. Dan sama apanya sebarakali mun KTKP lawyer misalkan erek di polis lain erek di naon istilahnya mah kos lo di video call baturan wah aku pas gini baturan skill dia kayak aya lawyer musna ngobrol jadi formalitas pokoknya gitu. Pemacarana bahwa mana di klien nanti wah saya bos ini mati-matian kan turun danana ya dan ini nggak gitu ngobrol jeung lawyer musuhna oke permainannya iya maka lawyer orang mau balik gitu kan mau ya cara nanti mesti oke teh orang nggak nyaho ya rek mentok rek beres gitu nanti ini gini kumaha jadi perpanjang cara kemana saat mana menang perkara lain lawyer tanggung cerita saya gitu bikin laporan kan terus mata kak Pemdam Jaya tapi lamun kira deportasi mending duitnya dipakai di jam di gitu tibatan ke dobel di dia kasus kayak Ahmad di itu kudu ngurus make duit deui dobel Jadi di Puspom juga pak hari kerja jam kerja ya Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu libur ya. Kalau di Puspom kecuali Pemdam Jaya, kalau di Pemdam Jaya itu kan kayak kita 24 jam. Oh. Yang pernah beroperasi itu kan sekolah. Oh gitu. Cuman saya bagusnya ke Puspom ya. Puspom contoh di saya sama apa konsultasi ini belum tahu. Saya ambil bolos nanti nggak berarti. Ya wayah demi atau demi lah demi. Cinta itu perjuangan. Ada saya mah tibatan dia, aya duit tibatan ieu kasus ieu. Dan kayak di Puspom soalnya si akang lain korban kan. Si akang lain korban, si akang yang lawyer. Anu ditunjuk. Mau diterima. Mahal berarti banyak. Iya, makanya saya tadi nanyain, ke sana yang bawa si korban, nanti si korban yang jelasin gini-gini udah saya itu ini. Dia yang lebih tahu. Gitu loh. Sekarang kalau pakai lawyer juga, lawyer kan otomatis harus menggali juga keterangan dari dia. Kalau misalnya nanti pihak itunya Puspomnya ini pak by digital video call misalnya ke migrasi berarti Ya nggak bisa lah, dia kan belum ada laporan polisi. susah berarti. Iya, laporan polisi itu kan pengaduan itu harus si korban datang langsung jelas. Kalau sekarang pihak kayak si akan tentang lawyer yang ditunjuk kan sekarang bapak siapanya ini calonnya gini tetap nggak bisa. Makanya kalau si yang bolehnya itu bisa keluar bikin laporan gitu. Harus si korbannya yang ini Harus karena dia hadir ya. ya, karena dia yang tahu nanti dia laporan dia di BAP membuat kawan dengan kenal ini kapan sampai punya anak ini kan semua ada runutannya itu buat bahan dasar penyelidikannya itu
penyelidikan dan penyidikannya. Misalkan cuma laporan gini ya udah putus di situ, nggak ada bahan. Ya berarti strategi paling baik mah gitu, harus nunggu lengkap dokumen dulu ya kalau gitu. Yang ruwetnya ya itu si korbannya itu kan bisa ditahan. Kalau si korban nggak ditahan, dia bikin laporan. Jadi sebelumnya di Bali udah pernah Pak bikin laporan gitu, karena kan memang nggak pulang-pulang, terus kan uang dia aja diambil, jadi dikontrakan Tapi juga di sendiri. handphone ini nggak ada misalkan apa foto-fotonya apa berkas-berkas dokumen itu yang Oh PDF. ada Ada. foto-foto KTP dia korban ini kan, nama KTP, kakak, akta lahir, buku nikah semuanya ada, dan semuanya tidak terdaftar, semuanya enggak ada. Bukan yang asli yang dari sana, dari Rusia. Oh dokumen yang internasional, iya kan di mobil Rea katanya. Tapi di ini nggak ada arsipnya di handphone. Kalau di foto-fotonya ada. iya, Foto-fotonya. itu aja print, nanti print. Itu di print ini dokumen-dokumennya di bawah itu. Ini ya syarat-syarat kan ini lawyer kalau mau lanjut perkaranya ini lawyer. Itu kan lawyer mahal oke sih. Karena kan dia koordinasi sama imigrasi, keluar masuk dia lawyer kan butuh keterangan juga dari dia. Betul. Buat laporan itu. Jadi ini juga kan lintas pulau gitu Pak. Jadi tempatnya di Bali, daerah mana gitu. Terus dokumennya keluarnya dari luar Bali, di daerah Jakarta gitu kan. Oh ini mah kita dokumen mah kita ngacu ke dokumennya mending yang di situ aja yang di Jakarta. Terus akhirnya ditangkapnya kan dia di Malang, jadi Bali itu Jakarta, Jawa Timur gitu. Kalau kita Nanti- fokus pemalsuannya ya itu yang dikeluarin Jakarta. Masalah dia mau bikin dari mana, terserah. Paling bikinnya juga di Jakarta juga. Sejauh ini kata korban paling kalau ngasih buat anaknya ya kadang sebulan 100, kadang 150 gitu. 150.000 anjay. Kepala bin Nah, itu. itu mah buat nguburin dia, kewajiban dia. Kalau dilaporkan ke DRT kan gugur. Cuma kan 100-150.000 untuk nominal kebutuhan sekarang kan nggak logis. Iya dia juga mengakui bulan itu hidup di Bali mahal, listrik air aja mahal. Jadi karena dia punya keterampilan menjahit, nah sempat keliling tuh biar dapat uang tuh ngejahit-jahitin gitu pakaian. Umur berapa itu sebulannya? Udah tua, kelahiran 86 Pak. Jadi pas datang ke Indonesia lihat budayanya, lihat orang-orangnya, dengar suara gamelan kok indah sekali ya katanya. Saya baru dengar yang kayak gini nih, tenang. Ketemu promo corak. Ketemu bajingan. Apes. Terus katanya oh ternyata ada agama Islam di sini. Dari situ mulai dapat ketenangan di hatinya tuh gitu. Karena ketemu dengan orang Indonesia langsung tahu budayanya, keramahannya kan, oh beda sekali ya dengan orang-orang Rusia gitu. Dari situ mulai betah katanya. Tapi tahunya pas nikah oh ternyata begini. Kalau misalnya Pak datang ke sana misalnya nanti saya dengan WNA ini biasanya berapa lama sih proses ya? Misalnya di sana. Biasanya Kalau rata-rata. si WNA mah kalau udah masuk unsur ya kan, makanya itu dokumen-dokumennya di fotokopi, bawa ke sana WNA-nya.
Kalau sekarang misalnya dia datang kalau langsung bisa di BAP sehari 2 hari lah seadanya. Kalau memang pagi bisa di BAP hari. Cuma kan prosesnya butuh penyidikan, jadi cari dulu bener enggak masih dinas, kalau enggak, kalau udah dipecat ya nanti siapa gugur kan, Nggak bisa. gugur Berarti bukan dananya, bukan HM ya, polisi itu kan ke polisi. Oh iya Gitu. Nggak usah cek juga kalau gitu. Iya. Ya kalau buka polisi langsung dirinya nih kan. Oh iya, sekalian. iya, gitu kan. itu kan Polda Metro. Kalau dari database bisa nggak sih Pak dicek itu mungkin dari namanya? Apa masih aktif atau sudah tidak misalnya? Kalau di database kita itu kita nggak bisa akses ke sana, yang punya Mabesar. Oh gitu. Mabesar. Di sana berarti? Di Jakarta. Kita nggak ada akses ke situ. Kita rahasia. Tapi kalau untuk kepentingan hukum, nanti misalnya Puspom bersurat, misalkan kalau nggak ada litingannya apa-apa, udah dipecat ini putusannya ini nih, ya nanti untuk menggugurkan laporan si akan dicantumkan di situ bahwa sudah bukan anggota aktif lagi, udah dipecat tahun sekian dengan soal keputusan Panglima itu ada, baru laporan ke polisi. Gitu. Jam istirahat Pak, maaf saya nggak ganggu nih ya Pak. Enggak, udah saya mau piket. Tadi soalnya datang ke sini 12 kurang pada saat itu. Pikir mah tidak mengenal jam istirahat. Kemarin saya ke sini Pak sebetulnya pagi itu jam berapa ya? 10-an atau 11 gitu. Cuma lagi rapat katanya semua kemarin tuh, jadi nggak bisa. Kemarin? Besok aja ke sini gitu kata yang saya datangnya dari sana. Oh iya, kemarin ada rapat. Ya, pasti ya. Terus Tapi kalau kita kan kalau datang ke sini mah ada ya sebetulnya. ada. Saya ikut ke toilet Pak. Mana? Sini sih. Ya. Berapa kok? Tuh itu. Di menjaga kalau ini. Baru nanya lagi kita ada daun sekarang kalau nanya lagi. Kita masih bisa. Dari masa ketidur Pak aja di sini nanti nanyakan kalau izin kalau Bandi sudah ada itu kan sudah dimulai aja dalam kerja, makanya dekat sama anggota harus banyak ngobrol. Dan gue aja deh gitu kan cicing ya, saya kan ngobrolnya dari hati ke hati gimana Coba siapa mana gereja? Enggak, coba bantu lah. Bapak berangnya serap di mana? Tahu bro, tanggal sama ini tanda-tanda. Udah kan mana? Nah, dapat sih melakukan putih. Ambil ada daunnya mana? Serap terima Pak. Ya, setelah mengembalikan anggota satu. Maksudnya melakukan deportasi itu
Di pihak Rusia atau dia untuk deportasi gitu mana pihak orang? Ini kan orang kan di Indonesia. Asli di mana? Asli Bandung Pak, kampung, Hah? di kampung, arah Pangalengan. Oh, Pangalengan. Kalau dulu mah gua Ya, arah Pangalengan itu sebelah mana? PLTA, Cikalong. GI, apa gini Pak? Cikalong. Iya Cikalong. Saya malah ketemu musuh kadi Jawa saya Cikalong aku sih. Oh di mana? Akadina pas ieu pasar kan. Ya, Minggu. Belok ke kanan kadinya. Iya. Rumah belah mana dah? Saya mah rumah dulu di rumah dinas ibu kan ASN di dinya di SD belum di Kalau di pas PLTA anu di puncak pisan. Nah ya SD di bawah. Nah rumah dinas ada di situ di sebelah SD itu. Ini rumah sebelah kanan kadinya, sebelah kiri. Ada sekolah di mana? Ya di sekolah eta SD teh. Ya. SMP SMA, SMP ke Banjaran. SMP hiji. Iya negeri hiji Pajagalan. Tahun sabaraha kan gua? Segana 2003 apa 4. Saya kan alumni SMP hiji saya. Oh iya Pak. Jiban. Hah? Jiban. Grup nanti saya di WA Jiban namanya, hiji Banjaran. Banjaran. Oh, bolos saya keluar 85 saya coba. Masalah paling mah. Ada bapak ge di dinya alumni SMP hiji. 85 itu ya berulang selalu payangan bagi guru senior kabeh. Bahasa mana sama mana? Saya ke pesantren Balenda, Apa saya Balanda? Alisa. Tuh. Kelas 85. Enggak kelas pilu-pilu Berarti kelahiran berapa? Coba 80. Coba 80. Saya 88. Kampung saya. Kadang saya motong jalan teh lewat belakang teh gang nu kecil. Tadinya dipajak teh saya teh. Ada budak satua. Dieu. Oh, belakang kan si Geleng si Dewa. Si Ade Geleng si Tata. Tata jeung Toto kan kema. Cuman pernah sekali teh muridna ibu sekolahnya kan di SMA Pasundan. Kebetulan lewat murid ibu teh. Naon maneh cenah ieu mah adi aing cenah gitu. Oh, iya punten cenah. Saya sakit itu cenah mah. Ulah majegan deui cenah. Produk si Demang tidak asing ini mah satua. Cenah nama anu eta budak mana ada. Saya get akhirnya nyebutkeun teh ngomong we geus kitu cenah ka orang Pasbar cenah Pasar Barat. Pasar Barat. Orang Pasar Barat di dinas di ieu. Geus cenah ka ditu ka Pasbar. Sudah ada si Bangir Cabol. Saya ge ngalaman dulu mah kan masuk siang. Mana foto ini deh? Pasti apa itu di pas pampres pasti Pak Bambang ieu, Kolonel Bambang ada pas pampres pernah. Bambang Panji Priang Gondo. Hah? Iya tuh namanya. Itu palsu aja mau nagemnya eta palsu kabeh. Iya. Ya kan? Iya betul. Tahu nih. Oh, ini mantan pas pampres. 75 mah nggak ada. Mau tahun-tahun. 2000 nggak ada. Enggak ada, Pak. Apa palsu ya? CWA sudah terbalas-balas. Sekarang Tahunnya 2022 ada kerja saya. Sampai 20 tahun ya. Lama pas pampres. Oh, pasti kenal. Tapi ada kemungkinan lain. Kalau 75 mah dia udah bintang. Nah ini Pak. Kolonel katanya, Pak. Kalau saya 75, Dia 75 mah sudah berarti itu 97. Agnes 97. kurang ya, mau pernah lihat ya.
Belum pernah lihat. Kalau di berita saya sempat lacak nama dia, sempat jadi kepala bin gitu di Kepulauan Riau. Tapi Pak Slametnya nggak. Oh, ada. Dan rumah apa saya kalau Dandu Parianto, Paritonang, sampai AL, AU, Padisi, apa dari Moji, kayaknya belum pernah lihat. Oh, siapa? Makasih Pak. Jadi kemungkinan Ya apa aja saya. apa aja? Cuma Bang Ayat ada anak Bang Ayat. Menyatu ke kucing sama ya. Ketemu dari mana tuh yang sana? Kenal juga di Bali. Ketemunya di Malang. Jadi Malang. Jadi waktu saya cuti dinas tahunan Desember ke Bali, terus sempat nyambung, sempat telepon, WA, video call gitu. Ternyata dia mah udah di Malang, udah nggak di Bali lagi. Nah, jadi ngontrak di Malang karena mau kuliah kan. Iya. Cuman bermasalah ternyata gitu. Terus janjian lah ketemu di Malang gitu. Pertama ketemu yaitu di rumah dinas Propameta Polri. Kenapa ulah kagok berjuangnya ya mah. Iya, iya. Yo, lihatkan ya, mengkali Lihat ibu ada ulah kagok berjuang ya mah. Ber gas putong direm. Tapi lamun bom berperkara, lain bisa bom rudak, istilahnya. Nggak deportasi, mun surat-surat duit pakai surat-surat, nggak. Ayo surat-surat balik tinggalnya kawin. Namun mudah-mudahan dia si akan capek waktu, capek tenaga, capek duit. So, itu biar ditanya pas pampres. 27 tahun kau di pas pampres. Mal mungkin ya berarti ya sebetulnya. Molotok lo di pas pampres. Pas pampres, jadi itu tak kasih oke, mengiting 75 taruh 87 ya, liting 8 genap. 8 genap di pas pampres. Coba, itu 87 misalkan, namun usianya itu mah sekali tes lulus. Banyak sekian tahun ke. Bisa kan mana KTK mah udah ngomongin ya amat pas pampres ini. Oh, banyak gua keahlian dulu masuk ke data gitu lah. Lagu lama Saya banyak. mending gitu tiba-tiba si akan nguras pikir apa pom duit kan itu Ah. dia acan dia waktu naon nggak deportasi bedakeun we ngurus surat sama elit nggak kirim di dia punya duit jangan ngurus surat manehna geus lengkap balik deui ka dia nikah Nah, waktunya puguh. saya mah nggak jelas dia mah begitu manehna nyusul tadi itu istri saya mana pak buktinya udah saya cek tidak ada ini bukan istri bapak mau saya laporkan pemalsuan sieun mah oke. Ya ada memang tak pernah datang deui cenah. Oh iya. Saya nggak mau. Enak akang kali tukar itu beres nanti iraha gitu kan. Duit bean. Sampai tenaga sampai iya. Nah, Mr. Payu ini orang Indonesia. Saya lagi ditipu Pak. Hah? Ditipu saya ini. Ditipu besar. Ku mantan pramugari kereta api. Dia nu gejeng eta teh. Jadi saya teh terkenal sama, jadi kurang lebih pengalaman teh traumanya sama. Bro. Jadi ketemu 4 menit di rumahna, dah sebelum nama
apal teh ningali mamahna oh sok salat Nah. gitu. Kita udah ketemu 4 menit teh kenalan teh udah we langsung kaituna teh serius nikah gitu. Ditanya ku saya niat nikah naon ibadah, ditanya ku orang tua saya niat nikah naon ibadah. Pas udah lewat ijab kabul, lalu aslina gitu. Jadi tetangga-tetangga di komplek naga di ditu teh di mertua teh. Saya kira Bapak udah kenal dengan keluarga ini, orang ini, wanita ini. Oh, saya terkenal. Cek saya itu terkenal, saya mah apa naon. Wah, kalau gitu salah, Pak. Saya mau nikah mah begitu nggak kenal. Itu tuh panjang prosesnya nanti kan. Ini saya salahnya percaya ke omongan saya. Iya. Kadienakeun baru we banyak kayak laporan gitu. Kenapa ini istri Bapak bukan? Iya. Kok jalan sama suami orang karena gitu. Anjir, cek saya. Ternyangka jadi sebenarnya. Jadinya baru si bule ini juga ya pengakuannya kenapa ya orang Indonesia itu ternyata ketika ditanya ketika di depan oh enggak apa-apa iya boleh tapi pas di belakang dengar dari orang lain ternyata beda gitu. Padahal kenapa tidak dari awal aja? Kalau memang bisa kalau enggak gitu. Jadi bule mah kan gitu, lamun hayu mau lamun teu bae gitu, teu naon. Kita orang Indonesia mah teu kitu. Dihareup gitu, senyum dari belakang beda. Jadi harap berseri, sebenarnya Aduh, kenapa? Ya ampun, saya pusing jangan gitu. Kenapa begini orang-orang Indonesia? hirup. Ya budaya, terus sport lagi udah jelas tuh. Ya beda budaya, terus Indonesia gitu. Sosial gitu. Bapak emang asli mana Pak? Oh Garut. Tapi apa kali itu gini? Kemana? Kalau ketemu Ya, saya tukang gusur, tidak kali itu mah. sama jeung si Abah berarti Uwa teh pensiun di. Apa? Wah, Kopi yang tamu depan. oh iya. Enggak usah Pak. Covid. Jangan biasa. Kalau kasih kopi nanti tambah lama. Ini lagi serius ngobrol ya. Jadi gini, biasakan kalau datang tamu itu apa aja jangan biasa Pak mau kopi, nggak ada orang yang mau Nggak. pesan ini simpan pasti diminum Kak. Sebagai petugas tiket belum ada keluhan pengaduan kita layani Jangan, Pak, kalau saya gitu kan. yang konsultasi ke sini dikasih kopi, kasih apa, nanti kok beda sama sebelah kan gitu. Nanti bayarannya insya Allah dihitung dan nanti jadi gitu. Tetap nanti kan kopi saya gelas kalau di luar kan 25.000, kalau di sini kan beda lagi harganya gitu kan. Gitu loh. Itulah Pak Agus itu. Datang teman duduk ngomong ngapain cerita, ngopi dulu itu yang paling penting. Kalau udah ngopi, jadi fokus itu cerita itu, jadi runut gitu kan, A sampai Z gitu. Gitu. Abang mau kemana sih, Mas? Biasa kan pura-pura sibuk. Enggak, saya mengalihkan pembicaraan aja. Saya Ini enggak. Siap, Abang. Sorry ya, jangan masukin ke hati. Gitu aja. Datang apa ya? Siap, aman pastilah. Mau lihat mau Sing hasil lancar. Kopi. Ah iya Itu emang lain tawar gatra asli, bisa kopi tuh. Masuk. Kopi non, kopi itu, kopi susu. Susu. Kopi susu. Jadi buatnya pensiun di Husein Pak, supir Panglima. Cuman kata dengar ti bapak, ti ibu, si Una mah galak, soalnya naon sih. Sok digerutkeun wae. Gitu teh abot teh hasil. Bae kan galak teh si Abah. Tadi Husein tuh. Ti Husein. Pas bisa maresep nate ngusup. Wah tadi. Gitu. Ya dulu saya teh aya iyalah aya orang perpajakan. Teh. Aduh, kopi susu hiji, Indo Cafe hiji. Saya mah cairna tiis Pak. Ah, cairna tiis. Di kayak anu kopi susu cairna tiis tong panas. Jadi asal ngadukung ku eta. Nya di pos. Ya, eta anu kopi susu cairna tiis dia tong panas.
nya tapi China tiis. Atuh, ini nu requestna gitu da